Ya, puji Bapak Yahweh, sebelum kita masuk di dalam ruang tanya jawab dan kesaksian-kesaksian kecil, kita akan satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh atas anugerah-Mu. Kami tetap undang kehadiran Bapak Yahweh di tengah-tengah kami di dalam nama Yeshua HaMashiach, menaungi, melingkupi kami di dalam ruang tanya jawab dan kesaksian kecil ini, menyertai berkati sehingga banyak jiwa boleh ditumbuhkan berdasarkan Amin. daftar Elohim yang baik dan benar, dan di dalam sudut pandang yang benar di dalam nama Yesus Masya. Amen. Ya, sebelum Amin. ya puji Bapak ya, sebelum kita masuk, kita akan mendengar sedikit pengumuman dari Sister Welda. Silakan, Sister Welda. Ya, terima kasih Pak Yosef Roy. Shalom buat semua kita manusia-manusia Elohim. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, ada hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan, antara lain, satu, ruang tanya jawab ini adalah bagian dari kebaktian, jadi berpakaianlah yang sopan. Kedua, untuk bertanya silahkan tekan tombol raise hand terlebih dahulu. Ketiga, sesi tanya jawab ini bukan untuk perdebatan. Keempat, jumlah pertanyaan maksimum 3. Setelah itu, berikan kesempatan kepada yang lain, dan jika masih ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan kembali setelah tidak ada yang bertanya. Kelima, kesaksian mohon fokus kepada inti kesaksian, sehingga tidak melebar keluar dari inti kesaksian. Keenam, kepada manusia Elohim yang mengikuti Zoom meeting, agar memperhatikan latar belakang atau background saat kamera lagi on atau lagi off, supaya memakai simbol atau logo atau gambar yang sesuai dengan kebenaran kitab suci kita, bukan yang beraura duniawi. Ketujuh, bagi yang mengikuti Zoom meeting supaya lebih memperhatikan lagi posisi on atau off dari kamera kita apabila melakukan kegiatan yang lain selain duduk ibadah, mohon untuk meng-off-kan kamera supaya ibadah kita ini menjadi berkat buat semua yang mengikutinya. Demikian saya sampaikan untuk dapat kita perhatikan. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Terima Terima kasih. kasih, Sister Welda. Terima kasih. Ya, saya mulai dulu. Tadi saya lihat Brother Yedidya angkat tangan. Silakan terlebih dahulu. Belum, Pak. Ya, Shalom saya Pak Yosef, shalom semua, Shabbat Shalom. dapat shalom. Ya, hari ini saya sedikit mau membahas Pak yang berkaitan dengan waktu minggu lalu itu ada diskusi soal Matius ya Pak. Saya lupa siapa yang membicarakan itu. Lalu saya menemukan Matius 24 Pak. Nah, ketika saya menemukan Matius 24 ini ada ayat yang sangat menarik, Pak, terkait dengan pembinasa keji, Pak. Kalau menyambung waktu itu, Pak, yang terkait dengan burung buas dari timur, Pak, yang saya temukan itu adalah Kores, Raja Persia yang saat ini adalah Iran, Pak. Dia dipercaya oleh Bapak Yahweh untuk membangun bait suci yang kedua, Pak. Nah, ketika saya baca mengenai pembinasa keji ini, saya lihat, Pak, ini kalau di bahasa Inggrisnya, ini bukan pembinasa keji, Pak, tapi adalah abomination of desolation, yang artinya adalah perbuatan korban bakaran untuk kepercayaan pagan, Pak. Nah, kita sama-sama ketahui bersama, Pak, bahwa sebentar lagi akan ada korban bakaran red heifer ya, Pak, yang untuk di bait suci yang ketiga. Nah, yang saya bingung kenapa disebut di sini pembinasa keji, padahal harusnya bukan pembinasa keji, Pak, kalau bahasa Indonesianya, tapi harusnya kan abomination of desolation, yang mengacu kepada apa yang dibicarakan oleh Nabi Daniel. Dan kalau kita lihat Matius 24 ini adalah ciri-ciri kapan sih kita akan di-rapture kan, Pak? Kapan sih akan terjadi pengangkatan? Di mana di sini dari awal Yeshua sudah menyampaikan bahwa akan ada berita tentang perang yang seperti saat ini kita dengar. Akan ada wabah penyakit yang sudah terjadi, yaitu pandemi, Pak. Kemudian akan ada
gempa bumi, akan ada mereka yang mencintai Torah itu akan dibenci, dan kemudian Torah akan disaksikan di seluruh dunia untuk semua orang goyim. Kalau dari bahasa Inggrisnya itu jauh lebih lengkap daripada ILT ya, Pak. Dan kemudian akan ada abomination that causes devastation. Pembinasa keji kalau di dalam Matius 24. Yang terkait dengan 3,5 tahun yang tadi Bapak sudah sampaikan juga, itu saya temukan juga ada di Daniel 12 ayat 11, Pak. Di situ disebutkan bahwa sejak saat kurban persembahan harian, ini yang di abomination that cause devastation itu, Pak, yang pembinasa keji itu yang ada di Matius 24, itu kan mengacu kepada Daniel kan, Pak. Nah, itu ada di Daniel 12 ayat 11, sejak saat kurban persembahan harian dihapuskan, dan tanda kekejian yang akan menyebabkan kebinasaan itu ditetapkan, akan ada 1.290 hari atau 3,5 tahun, Pak. Jadi kalau saya lihat di sini, apakah kita juga akan merasakan ya, Pak, 3,5 tahun pada awal-awal 3,5 tahun itu? Karena kalau kita lihat di Matius 24, oleh karena itu, bila mana kamu melihat si pembinasa keji, sebagaimana yang dibicarakan oleh Nabi Daniel, berdiri di tempat yang kudus, siapa yang membaca, hendaklah ia memahaminya. Maka mereka yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Siapa yang ada di atap rumah, janganlah ia turun untuk mengambil apapun dari rumahnya. Dan siapa yang berada di ladang, janganlah ia berbalik pulang untuk mengambil jubahnya. Namun berdoalah supaya pelarianmu tidak terjadi pada musim dingin, berarti tidak terjadi pada musim dingin, berarti sebelum musim dingin ya Pak ya, ataupun hari Sabat, Pak. Nah, di Matius 24 ayat 29, segera sesudah kesukaran pada hari-hari itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Ini saya cek, Pak, ini disebut berkali-kali, baik di Daniel, baik di Yesaya 13 ayat 10, baik di Yeskiel 32 ayat 7, Yoel 2 ayat 10, di sini semua mengatakan, segera sesudah kesukaran, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan guncang. Itu ciri-ciri pada saat rapture. Karena di ayat 37-nya, Pak, di Matius 24 baru disebutkan diangkat atau ditinggalkan, Pak. Jadi apakah kita akan sempat merasakan juga hari Menjelang. kesukaran itu, Pak? Awal hari kesukaran itu. Karena di sini kan dibilang di Matius 24 ayat 22, sekira-kiranya hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan ada yang selamat. Tetapi karena orang-orang pilihan, hari-hari itu akan diperpendek. Terima kasih, Pak. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Sister Elizabeth. Sebelum saya mempersiapkan daftar Elohim yang minggu ini mengenai fase-fase malaikat yang jatuh ini, sebetulnya saya juga sudah hampir menyiapkan mengenai Matius 24. Seperti yang saya janjikan beberapa minggu yang lalu. Begitu. Jadi, saya sudah pernah membahas mengenai Matius 24. Ya, tapi di dalam fokus mengenai rapture. Karena banyak yang di luar sana mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu hari dan saatnya. Itu fokus saya di sana. Tetapi secara keseluruhan, Matius 24 ini memang belum saya berikan. Ya, belum saya berikan. Nah, memang saya lagi rencana akan berikan itu di dalam seminggu sampai 3 minggu ke depan. Begitu. Jadi untuk menjawab semuanya itu sedikit sabar sebentar, karena saya sedang mempersiapkan hal itu. Tapi nggak apa-apa, saya akan berikan clue-nya. Ya, saya akan berikan clue-nya. Bahwa sebetulnya ada pembagian yang tidak disadari oleh para pembaca. Ya, mengenai peristiwa
di mana Yeshua saat itu mengatakan mengenai pembinasa keji, dan itu fokusnya adalah masa 666. Tetapi kalau ditarik ke bawah sedikit, itu akan ketemu dengan satu kalimat di mana Yeshua akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar. Nah, fase itu tidak bisa disamakan dengan yang di atasnya. Karena fase di mana dikatakan Yeshua menyuruh malaikat-malaikatnya keluar, sejak itulah fase mengenai rapture. Ya, jadi Yeshua itu memulai terlebih dahulu dengan satu peristiwa, yaitu pembinasa keji. Karena apa? Karena apa? Karena orang-orang Israel saat itu, mereka akan menghadapi yang namanya tahun 70 Masehi. Ya, jadi disitulah hubungannya. Yeshua sedang menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah tahun 70 Masehi, dan disitulah ada yang disebut sebagai Mesias. Ya. Kemudian yang kedua, sebetulnya ada tiga, mohon maaf. Tapi saya mendeteksinya ada dua. Yang kedua adalah pemberontakan Bar Kokhba. Ya, pemberontakan Bar Kokhba. Bar Kokhba ini itu diprofesikan oleh orang-orang Judaism saat itu adalah sebagai Mesias. Tapi ingat, fase di mana Bar Kokhba ada, itu bait suci udah runtuh, karena itu tahun sekitar 100 tahun lebih, kalau nggak salah, Masehi. Ya, dan yang menubuatkan dia sebagai Mesias, itu adalah seorang rabi, namanya adalah Rabi Akiva. Ini banyak yang nggak tahu. Ya, nah, jadi apa yang dikatakan Yeshua mengatakan bahwa Mesias-Mesias palsu akan muncul, itu peristiwa yang bisa dideteksi itu ada dua. Peristiwa tahun 70 dan peristiwa Bar Kokhba. Kemudian yang ketiga, Yeshua berbicara mengenai the future event yang jauh ke depan, hampir 2000 tahunan, yaitu mengenai peristiwa anti-Hamasiyah. Nah, disinilah berlakunya yang namanya prophecy is a pattern. Banyak orang nggak bisa memahami hal ini, sehingga mereka melihat, termasuk itu saya juga pernah mendengar penjelasannya yang mereka jelaskan dari kawanan itu loh, si kawanan, ya itu mengatakan dia bahas mengenai Matius 24, dan mereka bahasnya itu urut dari atas sampai ke bawah, karena mereka nggak paham mengenai prinsip prophecy is a pattern, sehingga mereka urutkan saja, dan kemudian di dalam pengurutan itu terlihat rapture ada di dalamnya. Seharusnya tidak demikian. Ya, seharusnya tidak demikian. Jadi itu yang saya bisa berikan sekarang, tapi nanti tunggu sekitar 1-3 minggu ini, saya akan berikan penjelasannya secara detail, dan saudara semua akan dapat melihatnya dengan sangat-sangat jelas. Apakah rapture ada di dalam masa 666 atau tidak? Kelihatan jelas, saudara. Sangat kelihatan jelas. Ya, jadi mohon sabar sedikit, tapi inilah yang saya bisa berikan. Kira-kira bisa dipahami. Ya, soalnya ini Pak, di ayat 29-nya itu kan nyambung sampai ke ayat 31 kan Pak, kalau boleh saya bacakan Pak. Segera sesudah kesukaran pada hari-hari itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, tanda anak manusia akan tampak di langit. Dan jadi pada waktu itu semua suku di bumi akan memukul dada dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar, dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit yang satu sampai ke ujung-ujung yang lainnya. Ya, seringkali itu yang dijadikan jembatan. Ya, ayat itu dijadikan jembatan, tapi sebetulnya tidak berkata demikian, begitu. Karena titik poinnya adalah kita harus bisa melihat juga, ya, apa yang dikatakan Yeshua ini di dalam skup yang lebih besar, ya, dalam skup yang lebih besar. Karena apa? Karena di dalam skup yang lebih besar kita dapat pasal-pasal dari tempat yang lain yang sangat jelas sekali menyatakan bahwa
rapture itu terjadinya sebelum masa 66. Begitu. Ya. Jadi nanti saya akan jelaskan mengapa kok ada jembatan ini. Ya, mengapa kok ada jembatan ini? Ya, nanti saya akan jelaskan. Ini akan sangat menarik sekali ya pembahasan ini. Mungkin kita mesti 2 hari untuk membahas ini. Mungkin ya. Jadi saya akan persiapkan. Ya, terima kasih. Kira-kira bisa dipahami terlebih dahulu untuk Iya, sementara ini. iya Pak. Kalau sebelum masuk masa 66, saya pasti yakin itu pasti enggak sih, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, oke. Terima kasih, Sister Elizabeth. Ya, saya beralih ke Bro Adi. Silakan, Bro Adi. Ya, salam Pak Yosef Roy, tim Ya, Arizona dan teman-teman semua. Saya izin tidak buka kamera, Pak. ya. Iya, saya ada 2 pertanyaan, Pak. Dari Silakan. saya sama dari Ibu Murniati, menyangkut dengan fase-fase malaikat yang jatuh itu, Pak ya. Tadi Ya, juga sudah diutarakan di manakah satan-satan bersembunyi juga. Kita sudah tahu dan sudah dengar materi yang disampaikan oleh Pak Yosef Roy sebelumnya. Dan untuk spirit-spirit atau roh-roh pengajaran palsu ataupun tudung-tudung itu juga sudah kita dengarkan teman-teman semua. Dan saya ingin Pak Yosef Roy menjelaskan tentang spirit-spirit atau roh-roh yang di luar itu, Pak. Yang maksudnya yang mereka itu menyusup, Pak, lewat apa ya? Setiap aspek kehidupan kita semua di hari-hari ini, terutama yang di roh kain itu juga, Pak ya. Ya roh yang saya lihat juga, Pak ya, kalau saya keluar kota itu seperti roh percabulan, cinta uang, terus roh agamawi, roh adat istiadat, roh perjinahan, roh pembunuhan yang lewat kayak misalnya rokok, terus juga narkoba, terus juga miras, terus juga lewat gadget-gadget, lewat pornografi. Itu memang tidak serta-merta pengaruhnya langsung bisa membinasakan orang secara cepat, tapi itu perlahan tapi pasti, Pak. Jadi ya roh-roh kedagingan seperti itu juga, Pak, yang memang Satan itu menyusup di setiap aspek kehidupan kita. Ya, maka dari itu juga saya juga mau mengingatkan dan di sisi lain juga saya sangat-sangat diberkati juga secara dahsyat dan luar biasa di akhir-akhir ini ketika kita melakukan yang namanya pemutusan deklarasi, pemutusan kutuk-kutuk yang kita deklarasikan setiap hari. Itu sangat-sangat penting sekali dan itu sangat sangat membuat kehidupan kita dari hari ke sehari itu semakin dimurnikan lagi, semakin dibersihkan lagi, semakin dibereskan lagi, Pak. Jadi pertanyaan saya untuk roh-roh yang kecil-kecil ini tapi membahayakan ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Bro Adi. Ya. Akar dari semuanya ini adalah kalau saudara termakan dengan pengajaran. Ya, saya kasih contoh yang paling sederhana begini, karena saya sudah ungkapkan di masalah tudung ya. Jadi manifestasinya itu bisa berupa banyak hal, manifestasinya. Ya, tetapi ada satu stream yang sama yang akan masuk terlebih dahulu, yaitu masalah pengajaran. Kalau sudah pengajarannya sudah keliru, maka disitulah setan akan mendapat angin atau kesempatan untuk melemahkan dia. Dua hal yang saudara perhatikan, ya, melalui stream pengajaran yaitu yang sering sudah saya bahas mengenai makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua yang sudah dinyatakan dalam kitab para rasul, ya, kisah para rasul, itu mereka melakukan setiap hari. Tapi mereka tidak terima di sana. Dan inilah merupakan celah bagus, ya, jendela bagus atau lubang bagus untuk setan untuk bisa melemahkan manusia. Yaitu dengan apa? Ingat saja setahun sekali, begitu. Ya, nggak perlu diingat setiap hari. Nah, disitulah kelemahan itu, begitu dia lemah, dan kemudian ditambahin, oh,
Speak Intang itu asalnya dari voodoo, dari roh-roh jahat, begitu. Ya, sehingga nggak perlu kamu ucapkan. Itu masanya bukan seperti itu. Dan mereka ambil bahwa Speak Intang itu harus bisa dipahami karena mereka berbicara kepada bangsa-bangsa yang lain saat itu. Padahal ayat yang diungkapkan oleh Rabbi Saul yang mengatakan bahwa kalau Speak Intang itu kita bicara di dalam bahasa bahasa doa kepada Bapak Yahweh sendiri dengan hidup kita sendiri. Dan itu tidak dimengerti. Dan mereka tidak mau ambil ayat itu. Begitu mereka tidak ambil ayat itu, berarti itu mereka melemahkan supaya orang tidak bisa membangun dirinya sendiri. Bukankah ini trik setan? Ya kan? Nah, begitu mereka lemah, apa yang terjadi? Apa saja itu bisa masuk. Kelemahannya dia orang itu apa? Misalnya kelemahannya di dalam kelemahan banyak ya, saudara tahu sendiri ya, kedagingannya apa misalnya? Kedagingan misalnya suka mabuk misalnya, atau terikat dengan film-film yang jahat misalnya, atau misalnya seperti ikatan sigaret, gitu, rokok dan sebagainya, ya. Kemudian ikatan-ikatan narkoba, kemudian juga karakter-karakter yang buruk, itu masuk semua. Karena apa? Karena dia lemah. Jadi titik poinnya tuh di situ. Ya, titik poinnya di situ. Jadi dia lemah, dia nggak mau memperkuat. Kemudian cabang ke tempat-tempat yang lain, pengertian-pengertiannya masalah sunat kah, ya itu menggok ke sana begitu ya. Dan kemudian masalah masalah apa itu namanya perayaan apa itu namanya Tisbe B'Av seperti itu ya. Masuk semua, terobos semua begitu. Dan kelemahannya apa ya? Banyak. Dia lemahnya ada di mana? Diterobos lah di sana. Ya, jadi titik pertamanya ada di mana? Ini yang harus kita perhatikan, yaitu melemahkan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara salah pengajaran. Ya, salah baca dafar, salah penempatan posisi dan melihat dafar dari sudut pandang yang benar. Salah di situ, setan dapat celah. Bagus, aku lemahkan kamu, aku hajar kamu, dan aku masukkan yang namanya benih-benih ilalang. Tumbuh banyak, ya banyak kejadian. Yang jadi pelangi kah, yang mau jadi pedofil lah, yang mau jadi perjinahan, percabulan, ya ikatan-ikatan, ya itu sudah istilahnya itu anak cabangnya, branch office-nya semua di situ. Kira-kira begitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah titik pusatnya ada di mana. Bisa dipahami, Brody? Iya, bisa Pak Yosef Roy. Terima kasih Pak Yosef Roy. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya? Ya, pertanyaan berikutnya dari Ibu Murniati, Pak Yosef Roy. Ini Silakan. tentang Babel, Pak Yosef Roy. Apakah arti Babel sama Babilonia ini memiliki arti yang sama? Terus pertanyaan dari Ibu Murniati ini tentang Babylon yang tertulis di Wahyu. Itu kalau untuk secara fisik itu di mana, Pak? Demikian pertanyaan seperti itu, Pak, pertanyaannya. Ya, terima Terima kasih. kasih, Pak. Terima kasih. Saya memang belum melihat ya kata Babel yang ada di Kejadian 10 kalau nggak salah ya, dengan Babel yang ada di Babylonian. Saya belum lihat. Nanti saya akan lihat ya kata dasarnya di sana ya. Um, tapi satu hal bahwa spirit Babel yang ada di Nimrod ya itu adalah cikal bakal daripada agama-agama seluruh dunia. Cikal bakalnya di sana. Sedangkan Babylonian yang di bawah Raja Babel itu adalah the empire atau kekuasaan, kekaisaran begitu yang dibangun oleh manusia, yaitu yang bernama Nebukadnezar salah satunya. Ya, dan itu merupakan titik awal di mana perhitungan daripada zaman akhir itu dimulai. Ya, jadi itulah perbedaannya. Nah, bagaimana dengan Babel yang ada di kitab Wahyu? Nah, Babel yang kitab Wahyu itu adalah sistem Babel. Ya, kita semua sekarang ini ada di bawah sistem Babel, dan sistem Babel ini akan dihancurkan, ya, dan diganti dengan sistem apa? Siapa yang tahu? Sistem Torah, Pak. Bukan, sistem anti Hamasiyah, ya, Globalisasi, Pak. bukan soal globalisasi, lebih dalam dari itu, kontrol. Jadi sekarang NWO.
Iya, itu arahnya, itu perahunya, itu perahunya. Jadi sistem yang sekarang itu harus hancur untuk digantikan dengan sistem Babel. Sorry, dengan sistem 666. Sekarang sistemnya adalah sistem Babel. Itu The kalau nggak, Great Reset ya, Pak. iya, dengan cara menggunakan the Great Reset seperti itu. Ya, jadi itu media-medianya atau mobil-mobil yang mereka pakai begitu. Tapi pada dasarnya adalah sistem Babel ini harus hancur dulu, kemudian baru diganti menjadi sistem kontrol. Seperti itu, ya, semua dikontrol, ya. Dan ini bisa terjadi dengan cara apa? Dengan cara digitalisasi, betul kan? Kalau nggak digitalisasi, saudara nggak akan terkontrol. Dengan digitalisasi akan mempermudah. Kalau saudara nggak nurut dengan satu jari ditekan, akses hidup saudara akan di stop. Saudara tidak bisa jual, tidak bisa beli. Bisa paham? Ya, dan ini sekarang kita lagi ada dalam posisi perubahan seperti itu. Seperti itu. Tapi sistemnya sudah dipersiapkan sama dia. Begitu. Kalau nggak dipersiapkan, ya nggak mungkin mereka bisa melakukan. Ya, bisa lihat ya. Jadi ini adalah spirit sistem yang ada di dunia ini sekarang. Ya, kalau nggak salah ada di Wahyu 18, 19. Kalau nggak salah di situ. Ya. Kira-kira bisa dipahami, Bro Adi? Iya, bisa Pak Yosep Roy. Pak Yosep Roy, satu lagi Ya, menyangkut dengan Babel ini, karena Ibu Murniati ini dia berpikiran seperti ini. Babel yang dimaksud di Wahyu itu bicara kota. Jadi dia sempat menyebutkan apakah itu yang dimaksud adalah eh, eh, lemah ikan, ya pusat lemah ikan dunia, atau dia bilang satu kota lagi itu di USA, yaitu di New York, seperti itu, Pak Roy. tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Banyak yang pengajaran di luar sana mengatakan bahwa itu adalah kota secara fisik. Tapi kalau kita cermati ya, saya kasih ayatnya ya, untuk gampang. Saya belum bahas ini, tapi memang akan mengarah ke sana. Um, saya kasih saya kasih clue-nya ya. Yaitu di dalam Wahyu 18 ya. Ayat berapa, Pak? Setelah ini ayatnya banyak nih. Sebentar ya. Oke, sorry. Wahyu 17. Ini clue-nya di sini. Ya, Wahyu 18 adalah penjelasan mengenai Babel besar. Wahyu 17 ayat yang ke-16. Wahyu 17. Ini ayat clue-nya ada di situ. Silakan Brother Adi bisa bantu kita untuk baca. Terima kasih. Iya, Pak. Wahyu 17 ayat 16. Dan 10 tanduk yang telah engkau lihat di atas binatang buas itu, mereka ini akan membenci pelacur itu dan akan membuatnya terbuang dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan akan memakannya dan akan membakarnya dengan api. Ya, ini ada kalimat profetik ya. Kalau kita lihat di atas, itu ada perempuan duduk di atas binatang, betul kan?
Tapi di ayat ini katakan binatang itu membenci perempuan itu. Kita sudah tahu binatang itu adalah sistem 666. Perempuan itu adalah sistem Babel. Kalau bisa baca sendiri di Wahyu 18, itu adalah perempuan, sistem Babel, yaitu perdagangan. Ya, saudara baca sendiri kelihatan itu. Itu sistem perdagangan. Ya, nah disinilah titiknya bahwa binatang itu membenci pelacur itu. Ya, disinilah sebetulnya satu kode di mana pelacur itu akan dihancurin dulu. Ya, sistem perdagangan dunia ini akan dihancurin dulu, barulah sistem 666 itu akan menguasai. Saya bisa lihat, baru akan berjalan. Ya, jadi sistem yang binatang itu adalah sistem kontrol. Siapa yang tidak pakai tanda binatang, maka dia tidak bisa jual, dia tidak bisa beli. Begitu. Ya, kira-kira bisa dipahami. Oke, Pak Yosef Roy, puji Bapak Yahweh. Ya, Terima kasih Pak Yosef Roy, luar biasa. ya, terima kasih. Ini sebenarnya pembahasannya dalam nih, mengenai sistem pelacur besar dan sistem binatang. Ini satu sesi khusus ini. Memang saya belum sampai di situ. Ya, tapi itu yang saya bisa bagikan untuk sementara ini. Dua sistem yang berbeda. Ya, oke. Terima kasih Bro Adi. Saya beralih ke channel, silakan. Shalom. Suaranya belum on. Salam Pak Roy, salam teman-teman manusia-manusia Elohim yang diberkati Bapak Yahweh. Saya mau bertanya nih Pak sedikit. Tadi kan firman-Nya kita sudah sama-sama dengarkan, ya, bahwa makhluk-makhluk Samayim itu kan dibelenggu ya, dibelenggu di tempat yang gelap, di perut bumi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan tuh Pak, jadi spirit apa itu yang sedang kita perangi sekarang itu siapa? Kalau makhluk-makhluk Samayim itu dibelenggu di dalam kegelapan atau di Apollyon itu. Yang sedang kita perangi saat ini itu spirit apa Pak? Itu sih yang mau saya pertanyakan untuk menambah wawasan kita semuanya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau boleh saya tahu, saudara ada yang kalau bepergian pakai sepeda motor, bisa angkat tangan. Siapa yang pakai sepeda motor? Ya, Saya, Pak. ya, pakai sepeda motor. Apa yang menjadi requirement atau apa itu requirement-nya? Ketentuan untuk saudara bisa mengendarai sepeda motor. Tim. Surat izin mengemudi, Pak. Ya, surat Dan kelengkapan. surat izin mengemudi. Betul ya? Setuju ya? Ini saya ambil yang sepeda motor saja karena di Indonesia banyak yang pakai sepeda motor. Terlebih lagi kalau punya mobil. Ya. Jadi spirit-spirit apa yang beredar di sekitar kita sekarang adalah spirit-spirit yang mempunyai SIM, surat izin mengemudi. Ya. Jadi kalau mereka tidak mempunyai SIM, maka malaikat-malaikat Bapak Yahweh yang setia pada Bapak Yahweh, yaitu malaikat-malaikat yang tadi saya ungkapkan, yaitu Mahanaim tadi, mereka akan tangkap mereka. Itu adalah spirit-spirit yang liar, tidak mau bawa SIM, tidak mau bawa surat izin mengemudi. Mereka langsung akan dibelenggu. Jadi spirit-spirit yang sekarang itu harus tunduk, harus takluk. Ya, jadi mereka punya aturan. Buat mereka, ya, buat mereka yang tidak ada di dalam Bapak Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach, mereka boleh menerobos manusia-manusia itu seenaknya sendiri. Itu pun juga ada aturannya. Ya, contohnya, salah satunya adalah mereka bisa kesurupan. Betul kan?
Ya, ada yang grup-grup tiba-tiba satu sekolahan kesurupan semua. Nah, itu kan siapa yang buat kesurupan? Ya roh-roh itu. Tapi berhadapan dengan saudara dan saya, mereka tahu siapa yang ada di dalam saudara dan saya. Siapa yang ada dalam kita? Tidak lain adalah Wah, Bapak Yahweh. Yahweh, Yahweh. Bapak Yahweh sendiri. Ya, jadi mereka tahu aturan. Mereka tidak bisa menerobos saudara dan saya kalau mereka tidak minta izin dulu ya ke atas. Minta yang namanya surat izin. Ya, kalau yang Bapak Yahweh di atas mengatakan tidak diizinkan, ya tidak diizinkan. Contohnya siapa? Iot, Ayub. Kita bisa lihat, Ayub itu zamannya sebelum Yeshua loh. Itu setan saja sudah minta izin. Apalagi kepada saudara dan saya. Yeshua mengatakan, siapa yang datang kepadaku tidak akan kulepaskan. Siapa yang ada di tanganku, tidak seorang pun, maksudnya tidak ada satu roh pun yang sanggup mengambil saudara dari tangan Yeshua. Saya bisa lihat, jadi mereka harus berhadapan dengan Yeshua terlebih dahulu. Ya, karena itu kita boleh berdoa, jangan dengarkan dakwaan-dakwaan setan, karena mereka mendakwakan. Karena itu kalau saudara nggak mau didakwa, saudara jangan buka celah. Saudara bisa lihat, celahnya terbesar gimana? Ya lemah. Orang-orang di luar di sana lemah, nggak mau makan setiap hari, lemah didakwa, amblas, begitu ceritanya. Bisa paham? Jadi spirit-spirit yang beredar sekarang ini adalah spirit-spirit yang tahu aturan, ya, punya surat izin beroperasi, ya, punya apa itu namanya, SIB, surat izin beroperasi, ya. Kalau sampai mereka bikin masalah, ya mereka akan berhadapan dengan malaikat-malaikat Bapak Yahweh yang super power yang akan ikat mereka masuk di dalam tempatnya itu tadi, ya, yang di Kepa tadi, ya, di Petrus tadi, dibelenggu-belenggu. Ya, bisa dipahami? Ya, artinya berarti masih ada ya Pak ya, selain yang masih yang sudah diikat di dunia kegelapan itu, berarti ada di antara mereka yang masih berkeliaran ya. Itu seizin Bapak Yahweh itu maksudnya ya Pak ya. Iya memang, karena malaikat-malaikat yang makhluk-makhluk yang dari Syamaya yang jatuh itu tidak semuanya dibelenggu. Yang dibelenggu adalah mereka yang melakukan hal-hal yang seperti yang menghamili perempuan-perempuan itu yang saat di zamannya Noah itu. Begitu. Nah, sedangkan yang lain ya mereka lebih istilahnya itu lebih tahu diri lah. Ya kan? Caranya bagaimana? Ya caranya lewat ramal. Caranya lewat apa? Gendam. Lewat apa lagi? Toyol. Ya kan? Babi ngepet. Ya kayak gitu-gituan. Pesugihan. Begitu. Ya. Nah, maka itu jangan buka kesempatan saudara untuk cari kekayaan sama setan. Habis, bubar hidup saudara. Ya kan? Itu makanan empuk. Begitu loh. Ya, buat si setan-setan itu. Dan mereka akan lebih kejam. Jelas lebih kejam. Kalau kita lihat kasus-kasus di luar itu. Mereka, saya lihat ngeri loh. Ya, mereka berhubungan dengan roh-roh jahat itu ngeri loh. Saya lihat. Ya, mereka mendapatkan seperti itu karena apa? Karena mereka membuka diri. Ya. Nah, kalau saudara dan saya ada di dalam Yeshua dan tidak membuka diri, mereka tidak bisa macam-macam, saudara. Ya. Nah, biasanya mereka macam-macamnya lewat apa? Lewat karakter, gitu. Ngutik-ngutik gitu, menggelitik karakter, ya. Nah, karakternya diutik-utik sehingga misalnya dendam, gitu. Sehingga misalnya apa? Misalnya sakit hati, marah, seperti itulah contohnya. Ya, itu yang mereka bisa kerjakan. Kira-kira bisa dipahami. Oke Pak, ya. Ya. Terima kasih Pak Roy. Haleluya, puji Bapak ya. Terima kasih. Ya, silakan Sister Trivana. Shalom manusia-manusia Elohim. Haleluya. Saya dari tadi ketawa, ternyata setan ada yang tahu diri juga ya. Dia mau nggak mau harus tahu diri. Dia mau nggak mau harus tahu diri. Contohnya apa? Contohnya saat dia menghadapi Yeshua, legion loh, legion. Legion itu antara 600 sampai 6.000. Dia tahu diri loh. Dia tahu diri.
Waduh, aku salah iki. Wong satu, Ya, manusia satu dimasukin segitu banyaknya. Waduh, aku salah iki. Ya kan? Dan dia ngomong, kalau boleh, dia nantang tahu, dia berdoa kan. Dia berdoa dengan mengatakan, apakah engkau akan menghukum aku sebelum waktunya? Nah, gitu. Ya kan? Dia tahu diri, gitu. Sebetulnya dia nggak tahu diri, tapi dia tahu diri lah di hadapan Yesua, gitu. ya, ya, haleluya. Makasih Pak Roy. Jadi tertambah lagi wawasan luar biasa apa yang kita hadapi. Saya ada dua hal. Yang pertama pertanyaan di mana eh, saya menangkap dari tadi berarti peristiwa itu bisa terulang ya, karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa ketika malaikat-malaikat yang jatuh itu lalu dia tertarik kepada manusia-manusia, anak manusia atau anak-anak perempuan yang cantik-cantik, lalu kawin dengan mereka, berarti memang dua dimensi ya, roh dan juga jasmani. Dan kemudian juga yang sedang akan kita hadapi nantinya kita masuk di sana juga akan ada dua dimensi, yaitu roh dan juga nanti secara fisik, yaitu Israel yang 144.000. Jadi pertanyaan saya begini, apakah hal ini nantinya akan terulang kembali, karena pada akhirnya kan 3030 itu akan ada pemurnian terakhir ya. Apakah itu yang merupakan generasi yang katakanlah seperti Israel ya, yang masuk ke tanah Kanan adalah generasi yang tidak tahu perang gitu istilahnya. Jadi apakah ini peristiwa ini akan terulang kembali atau seperti apa? Itu dulu Pak Roy. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kalau kita fokus ya, jadi kita fokusnya di 3030 ya. Ya, kita tarik pikiran kita ke 3030. Nah, di 3030 saat itu apa yang terjadi? Yang pertama kan hampir menyelesaikan 1000 tahunnya kerajaan Yeshua. Ya kan? Dan kita tahu bahwa yang masuk banyak saat itu adalah Israel, tapi juga ada Goyim yang sedikit. Nah, di akhir 3030 maka mereka itu blended, membaur. Dan kemudian ya di akhir 3030 itu yang jelas dalam kerajaan 1000 tahun ada satu yang tidak hilang, yaitu kedagingan manusia. Ya, manusia semuanya alaminya tetap kedagingan. Dan itulah celah yang diambil oleh setan untuk bisa mempengaruhi sehingga mereka semua rata-rata mengepung kota yang dikasih yaitu Yerusalem, dan mereka berusaha membinasakannya. Ini adalah langkah yang terakhir, ya. Ini langkah yang terakhir yang bisa dilakukan oleh si Satan untuk penghabisan. Bisa paham ya di situ ya. Jadi dia masuk di mana? Masuk di celah mana? Kedagingan. Kedagingan yang selama 1000 tahun itu tidak bisa diekspos. Karena kalau sampai kedagingan itu diekspos, apa yang terjadi? Mereka akan diapakan? Mereka akan dikeprok. Masih ingat? Ya, mereka akan dihantam dengan tongkat besi dan mereka akan mati saat itu. Ya, jadi mereka tidak bisa ekspos mereka kedagingan, tapi itu seperti bara. Nah, tinggal tunggu bensinnya. Sudah bisa lihat ya, itu seperti bara. Begitu dikasih bensin, yaitu setan-setan yang dilepas, meledak mereka. Kira-kira bisa paham? Iya Pak Roy, makasih. Bisa nanti saya renungkan lagi. Haleluya, karena ini akan kita masuk, tapi kan kita menjadi mempelai Masih, artinya kita memakai tubuh kemuliaan. Oke, makasih Pak Roy. Yang kedua, ini kesaksian, ya, kesaksian yang perlu saya sampaikan juga, karena seperti tadi sempat disentil oleh Bro Adi, ya, tentang adat istiadat ya. Tetapi sebelum tentang adat istiadat ya, saya mau menyaksikan bahwa beberapa malam yang lalu ya, bahwa diingatkan untuk kita semua ya, untuk kita semakin apa namanya, radar kita itu harus semakin apa namanya, dipertajam ya, dan jangan lupa menggunakan senjata ICBM ya, karena apa, pemurnian itu akan terjadi lagi. Karena saya diperlihatkan begini, saya diperlihatkan tabut perjanjian, dan dari tabut perjanjian itu keluar api
yang begitu banyak menyambar-nyambar ya bagi setiap orang yang disambar, tentu ya itu merupakan proses lagi. Dan saya diperlihatkan juga bahwa kereta itu semakin dekat dan sangat cepat melesat dan menyambar setiap manusia-manusia itu. Jadi saat ini seperti yang Pak Roy jelaskan tadi, bahwa kita sedang menghadapi peperangan yang bukan secara fisik seperti pegulat begitu ya, menghancurkan, tapi secara roh-roh pemerintah-pemerintah. Nah, yang kemudian kesaksian saya mengalami begini. Biasa kan saya ibadah ada anak kecil ya, itu keponakan saya. Dan itu saya sudah minta izin ke mamahnya untuk saya, karena dia anak ini begitu lekat dengan saya dan dia menirukan segala apa yang saya lakukan termasuk ketika ibadah. Dan setiap kali dia bermain di jalan-jalan yang namanya anak kecil, tetapi dia dipakai, dia menyerukan Shema Israel dengan logat bahasanya yang luar biasa. Tutup tangannya begini, Shema Israel gitu ya. Itu di sepanjang gang ini, wah saya bilang, wah luar biasa. Bukan saya yang berteriak tapi anak kecil. Habis itu dia nyanyi, ya Yeshua gitu ya. Wah luar biasa, jadi tren gitu ya. Dan saya minta izin ke mamanya itu karena mamanya kerja untuk anak ini saya bimbing dan saya serahkan kepada Tuhan saya, kepada Bapak Yahweh gitu. Dan mamanya bilang silakan, yang penting kepada hal yang baik gitu. Jadi saya berdoa secara pribadi, saya serahkan anak ini kepada Bapak Yahweh. Jadi anak ini saya yakin sudah jadi milik Bapak Yahweh. Dan kemudian apa yang terjadi 2 hari yang lalu, karena ada juga bagian anak ini kadang sama oma opanya, sama orang tua saya. Jadi setan pakai, karena setan itu nggak bisa nyerang saya dan Sadok, ya, tidak bisa nyerang saya dan Sadok karena saya setiap hari saya pagari rumah dan juga lokasi tanah di mana rumah saya berdiri dengan pasukan malaikat yang setia dan juga para kerubim yang menghunuskan pedangnya gitu ya. Jadi siapapun yang mau masuk ke tempat ini itu harus berurusan dengan malaikat gitu. Nggak bisa roh-roh jahat itu masuk gitu. Jadi, nah anak ini saya bisa nangkep bahwa ini dipakai oleh mereka untuk bisa kira-kira menyerang saya gitu ya, karena yaitu tadi roh-roh di udara ya. Dan 2 hari yang lalu waktu saya di rumah kakak, saya melihat anak ini nyari saya. Ketika anak ini nyari saya, dia panggil-panggil, lalu saya lihat keluar dari rumah kakak saya dan saya lihat ke bawah karena cukup jelas pemandangannya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba anak ini masuk di area di mana saya pagari, itu dia terlempar barangkali 1 meter atau 2 lempar, bak, itu ya jatuh. Dan saya bisa lihat roh yang menunggangi dia ketinggalan, tetapi anak ini masuk ke dalam. Bisa dimengerti nggak? Ini secara spiritual ya, saya lihat. Jadi roh yang menunggangi dia karena orang-orang yang marah karena saya memang sudah menginjili keluarga, memakai anak ini untuk bisa masuk dan mengganggu saya gitu. Tapi betul-betul malaikat yang saya selalu tempatkan itu memisahkan. Jadi anak ini terlempar masuk ke dalam, ke tanah, dan ini roh yang menunggangi dia ketinggalan gitu, nggak bisa masuk, nggak bisa ditembus. Ya itu dasarnya memang kita fungsikan darah Yesus sebagai senjata ICBM kita, dan kepekaan atau tadi radar kita harus selalu dipertajam. Karena saya di sana langsung teriak, darah Yesus Masiah. Anak ini jatuh buk, mainannya jatuh ya, sekalipun di sisi lain saya tertawa, tetapi wah dahsyat Bapak Yahweh. Nah itu yang 2 hari yang lalu. Dan kemudian hari ini itu adalah satu peristiwa untuk di kampung saya itu namanya Satu Suro. Pak Roy mungkin tahu ya. Ya, Satu Suro. Dan mereka mengadakan ya segala sesuatu. Dan mereka tahu keluarga saya ngumpul untuk masak-masak, tapi saya sudah bilang, saya tidak ikut campur dengan apapun. Baik kalian mau belanja, baik kalian mau olah, saya tidak bisa. Karena pas ini juga hari ibadah saya dan memang saya tidak mau ikut campur. Dan saya begitu merasakan banyak perkataan-perkataan yang mengutuk. Itu bisa saya rasa. Tapi puji Bapak Yahweh, itu betul-betul ICBM itu melindungi, memproteksi. Dan saya sempat bilang ke Sadok, apapun yang nanti mereka akan berikan, jangan pernah terima. Jangan pernah engkau mengingini juga. Sekalipun ya tahulah ada ayam bakar segala macam, tetek mengeknya gitu ya. Jangan pernah mengingini. Karena ini sudah dipersembahkan ke
ke setan-setan dan ke Tuhan mereka. Jadi yang kemudian saya mau sampaikan di sini, hati-hati, dan pesannya lewat kesaksian ini, gunakan selalu senjata yang luar biasa ICBM itu, jangan pernah lupa, dan pertajamkan roh kita, karena kuda berapi itu sudah semakin semakin mendekat, dan dia siap untuk menyambar kita. Jangan sampai kita nggak disambar, bahaya. Jangan sampai kita nggak disambar, bahaya sekali. Haleluya. Jadi itu Pak Yosef yang boleh saya sampaikan. Hal kedua ini kesaksian. Kalau Pak Yosef mungkin mau menambahkan keterangan, puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh berkati semua. Shalom. Haleluya, puji Bapak Yahweh ya. Ini memang tidak bisa dilihat oleh kasat mata jasmania, ya, tetapi kita bisa merasakan dengan melihat hal-hal yang misalnya jatuh atau apapun yang terjadi seperti itu. Dari situ kita bisa melihat bahwa di sekitar kita itu ada pagar, ya, yang Bapak Yahweh tetapkan, dimensi yang Bapak Yahweh berikan, yaitu dimensi malaikat-malaikat penjaga yang setia kepada Bapak Yahweh. Dan Fareloi menyatakan malaikat-malaikat Yahweh berkemah di sekeliling orang benar. Ya, jadi ini dimensinya. Ya, kalau saudara belum tahu ICBM, saudara ikutin pengajaran saya yang ICBM. Ya, ICBM tulisannya. Itu memang bacanya ICBM. ICBM itu saudara tahu kepanjangannya apa? Siapa yang masih ingat? I coach blood Yesu ICBM. I coach ICB blood Messiah. Ya, terima kasih, Sister Berda. Ya, IC itu saya melihat. ICBM, BM-nya itu blood Messiah. Blood Messiah kita adalah Yeshua HaMashiach. Jadi aku melihat darah Mesias. Ya, ICBM. Ya, saudara bisa, saya nggak bisa panjang lebar sekarang. Saudara bisa ke pelayanan Menora dan saudara perhatikan ya mengenai ICBM, ICBM. Ya, terima kasih, Saudara Triviana. Saya beralih ke Brother Daniel, silakan. Okay, shalom everyone, manusia-manusia Elohim. Thank you Pak Roy untuk pengajarannya malam pagi hari ini. Yang menjadi pertanyaan saya tentang yang makhluk-makhluk Shamayim yang jatuh itu, waktu mereka menghampiri anak-anak manusia, sepengertian saya waktu itu kan bilang, kalau malaikat itu kan tidak berkelamin, tidak laki, tidak perempuan gitu kan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kok mereka bisa menghamili gitu. Terus saya juga, karena mereka kan roh, terus saya juga berpikiran, kalau Bapak Yahweh kan juga roh, tapi dia bisa menjadi manusia juga dalam bentuk itu kan. Terus yang menjadi pertanyaan saya juga mau cuma clarification, berarti malaikat itu juga dia punya sistemnya hampir sama yang dipakai oleh Bapak Yahweh waktu mereka bisa menghamili atau membuat anak-anak itu lahir, atau gimana? Ya, oke. Kita bicara soal dimensi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Kita bicara soal dimensi. Dimensi kita ini adalah, kalau sudah tahu dimensi apa? 3D. 3D, betul. 3D, 3 dimensi. Kita hidup ini di dimensi 3 dimensi. Kita bisa lihat panjang, lebar, dan tinggi. Kita ada di dimensi itu. Ya, bukan cuman 2 dimensi. 2 dimensi itu garis. Seperti kertas. Jadi hanya panjang dan lebar. Nggak ada tinggi. Nggak bisa ke atas, nggak bisa ke bawah. Tapi kita ini bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi dimensi kita itu adalah dimensi 3 dimensi. Nah, sedangkan dimensi malaikat-malaikat itu adalah 4 dimensi. Dimensi yang lebih tinggi dari dimensi kita. Dimensi yang lebih tinggi itu bisa masuk ke dimensi yang lebih rendah. Ngerti, paham di sini?
Jadi dimensi kita, 3 dimensi, kita bisa masuk ke 2 dimensi. Begitu. Tapi yang 2 dimensi nggak bisa ke 3 dimensi. Ya, kita nggak bisa ke 4 dimensi, tapi yang 4 dimensi itu bisa mempengaruhi dimensi kita. Itu prinsipnya seperti itu. Ya, karena itu dimensi malaikat itu dia bisa mempunyai kemampuan memang secara fisik ya itu belum bisa dijelaskan ya, tapi ada kenyataannya gitu loh masalahnya ya. Dan ayatnya ada di dalam Yehuda ayat yang ke-6. Kalau mau dibaca silakan Brother Daniel. Kitab Yehuda ayat yang ke-6. Seperti Yeshua dan Miriam ya, Pak? Seperti Yeshua dan ibunya ya? Kan itu tidak lahir dari persetubuhan kan ya, Pak? Ya, itu dimensinya. Tapi ini pakai persetubuhan. Ya. Yang ini itu dimensinya adalah malaikat jadi manusia, jadi seperti manusia dengan menggunakan tubuh fisik manusia dan mereka menghamili. Ya, ayatnya di dalam Yehuda ayat yang ke-6. Bisa dibaca. Kitab Yehuda ayat 6. LAI nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh, nggak masalah. Ya. Yehuda ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya, itu ayatnya. Perhatikan satu kata di sini dikatakan, kalau kita pakai LAI dikatakan meninggalkan tempat kediaman. Ya, ada kata meninggalkan tempat kediaman. ILT-nya mengatakan malah telah meninggalkan kediamannya sendiri. Itu maksudnya apa? Dia sudah tidak ada di dalam status alam malaikat. Dia meninggalkan alam malaikat itu dan dia masuk ke dimensi di bawah alam malaikat. Nah, dimensi bawah alam malaikat itu adalah dimensi manusia, saudara dan saya. Jadi dia meninggalkan, dia tidak bisa kembali lagi, dia menjadi kayak manusia, dengan itu dia bisa mempunyai kapasitas untuk menghamili perempuan-perempuan. Tapi tetap mereka adalah roh-roh yang tidak bisa binasa, karena itu mereka ditangkap oleh malaikat-malaikat yang patroli. Begitu. Ya, jadi ini main dimensi. Dimensi yang lebih tinggi akan bisa mempengaruhi dimensi yang lebih rendah. Sudah paham di sini? Bisa dipahami ya, Bro Daniel? Oke. Thank you, Pak Roy. Memang lebih sulit bagi dimensi kita untuk masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi. Ya. Ada mereka bisa masuk karena mereka menggunakan ilmu. Tetapi sebetulnya dimensi ini bukannya tidak real. Perhatikan satu peristiwa, yaitu peristiwa Filipus dengan sida-sida orang Ethiopia. Masih ingat? Setelah sida-sida itu minta dibaptis, apa yang terjadi? Filipus masuk ke dimensi malaikat. Hilang dia. Dan kemudian dia pindah ke Asdod. Bisa lihat? Padahal ada jarak di situ. Dia langsung hilang. Dia bisa hilang dan bisa pindah. Dan dimensi ini sudah dipertunjukkan kepada kita dengan Yeshua. Tiba-tiba dia muncul di tengah-tengah komunitas murid-muridnya saat itu pada saat pintu tertutup. Dan dia bisa tanya, kamu ada makanan nggak? Ada, ini roti madu sama apa itu? Ikan bakar. Ya kan? Jadi dimensi yang lebih tinggi itu bisa masuk ke dimensi yang lebih rendah. Kita akan dapat dimensi seperti itu, nggak luar biasa, saudara. Bayangin, saudara, Bapak Yahweh sebentar lagi kasih sama kita. Rapture, saudara. Tubuh kemuliaan ya Pak Roy. Kenapa? Ya itu tubuh kemuliaan. Saya bisa lihat, karena dengan dimensi tubuh kemuliaan, kita nanti dalam kerajaan 1000 tahun, kita bisa menampakkan diri kepada manusia-manusia jasmania saat itu. Wah, ini dimensi yang super canggih, lebih canggih dari dimensi apapun juga. Dalam arti yang ada di dunia ini.
Bisa lihat. Luar biasa dimensi ini. Ya. Dan dimensi ini sebetulnya itu bisa diaktifkan. Diaktifkannya bagaimana? Gak usah jauh-jauh. Barusan disaksiin sama Sister Trivena. Ada pagar. Setan nggak bisa tembus. Langsung jatuh. Setannya ketinggalan di luar. Ini main dimensi, bukan? Kita bisa aktifkan dengan apa? Dengan minyak urapan. Air yang kita berkati. Dengan tubuh dan darah Yesua. Ini main dimensi. Saudara makan roti dan anggur yang biasa, kemudian saudara berkati di dalam nama Yesua HaMasiah, itu menjadi tubuh dan darah Yesua. Tiap hari saudara makan itu, saudara makan dimensi nih ceritanya. Yang setahun sekali, mohon maaf, kelaparan. Saudara bisa lihat, rugi besar kan? Dikasih dimensi yang luar biasa, super power, minta jatah cuma setahun sekali. Ayo, bagaimana? Mau pilih mana? Setahun sekali atau tiap hari? Iya kan? Hari. Ya udah kasih Wah, udah. kesempatan loh. Kamu tak kasih perangkat canggih. Ya. Misalnya saya tawarin saudara, tak kasih perangkat canggih. Ya. Helikopter atau enggak usah helikopter lah. Mobil atau gerobak sapi. Saudara jalan dari Surabaya ke Jakarta. Mau milih mana, saudara? Mobil dong, Pak. Apa saudara mau pakai gerobak sapi gitu? Pelan, pelan, pelan gitu ya. Ya, habis itu ceter gitu ya, pelan. Habis itu sapinya harus berhenti, harus tidur, kasih makan. Kapan sampainya Surabaya Jakarta gitu loh. Mau Ya, dikasih, Guru. Bisa gempor, Pak. mau dikasih sesuatu yang canggih sama Bapak Yahweh ngomongnya setahun sekali. Rugi nggak? Rugi. Ini kita main dimensi loh kita ini sekarang ini. Zaman dimensi. Kan Yesua sudah bilang kan, nanti akan ada masanya kamu tidak akan menyembah di gunung ini atau di gunung itu. Itu ngomong dimensi, saudara. Tapi siapa yang menyembah Bapa akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu main dimensi. Dimanapun saudara, kitab Ibrani mengatakan kamu bisa masuk di hadapan hadirat Yahweh. Itu dimensi. Ya, ini loh yang saya mau tularkan sama saudara. Kemudian apalagi? VR, virtual reality, itu dimensi. Saya bisa lihat di sini. Ya, luar biasa yang Bapak Yahweh berikan, dahsyat luar biasa. Speak in tongue itu dimensi, saudara. Saya bisa lihat, tapi banyak yang di luar sono, alasannya ada aja. Mau pilih mana yang benar atau yang salah, atau yang begini, begitu, voodoo, atau setan, macam-macam, alasannya banyak. Ya sudah, enggak mau terima dimensi, ya naik sapi dari Surabaya pergi Jakarta. Begitu caranya. Saudara tak kasih helikopter, mau enggak? Cepat, Surabaya Jakarta 2 jam, mungkin 1 jam. Atau pakai kendaraan super cepat, kereta api super cepat. Ya kan? Enak kan? Enak itu. Ini main dimensi dan kita sedang dibawa masuk di dalam dimensi itu. Haleluya. Kita sedang Amin. dibawa. Tapi ada orang yang aneh. Lu harus sunat dulu. Lu harus tahun sekali dulu. Ya kan? Lu nggak boleh speak in tongue. Ya kan? Aneh kan? Sukanya naik onta. Ya kan? Biarin aja naik onta. Ya kan? Saudara dan saya naik kecanggihan yang Bapak Yahweh berikan. Cepat. Supersonik. Supersonik, betul. Ya, luar biasa loh Bapak Yahweh, dahsyat loh. Oh, sudah dikasihi loh, kok enggak mau? Salahnya siapa? Salahnya Bapak Yahweh, yo tidak, ya salahnya yang terima. Iya Pak, biarin aja Pak, mereka milih gerobak sapi. Biarin aja naik onta.
aja. Mending naik onta Pak daripada naik sepeda. Naik sepeda mereka Pak capek sendiri ngayuh. Kalau onta kan ontanya yang capek. Mereka naik sepeda itu Pak ontel. Iya, biarin aja. Malah ada yang jalan kaki, Pak. Malah ada yang milih jalan kaki, Pak. Nggak mau Jalan mereka kaki. kayak Katanya sehat Surabaya Jakarta. Sampai Semarang Dikasih Bandung. dikasih Ya, ruah Yahweh Elohim ya Pak ya, nggak mau ya. lo endingnya 4M, Pak. mau dikasih enak loh sama Bapak Yahweh itu enak, enak. Zaman kita ini enak. Lo saya milih kayak gitu. Sing lebih parah lagi apa? Mengharapkan masuk masa anti Hamas ya. Oh ya opo gitu pikirannya. Haleluya. Jelas loh. Nggak mau enak ya Pak. Jelas loh. Kita nggak masuk anti Hamas ya. Jelas gitu loh. Ya, oke terima kasih Bro Daniel. Sister Maya silakan. Thank you. Thank you. Shalom Pak Yosef, terima kasih Shalom. atas penjelasannya. Iya, Iya. saya ada dua hal Pak Yosef. Pertanyaan saya yang pertama itu untuk tempat penyiksaan roh-roh jahat, Ya. karena biasanya kalau saya berperang di alam roh, saya tidak suka yang cuma ngusir-ngusir. Pikir saya kok enak sekali cuma pindah tempat. Jadi bagi saya itu biasanya minta pasukan malaikat Bapak Yahweh untuk menangkap, mengikat, masukkan dalam kurungan, lemparkan. Biasanya saya bilangnya ke bawah kaki Yeshua, Hamasya. Jadi terserah Yesua untuk mau dibawa kemana. Tapi sebenarnya kalau di roh-roh jahat itu ditangkap itu dibuang di mana ya Pak Yosef? Apa di Seoul tempatnya roh-roh apa yang sudah meninggal tidak percaya kepada Bapak Yahweh atau tempatnya itu jadi satu sana situ? Gitu, makasih Pak. Ya, terima kasih, Sister Maya. Jadi gini ya, Yesua mengatakan bahwa segala kuasa diberikan kepada Yesua, baik yang di Semaim dan di bawah bumi, dan itu termasuk di bawah bumi. Matius 28, bukan? Dan juga dikatakan di dalam kitab Wahyu, segala kunci ada di tangan Yesua. Jadi lebih baik kasihkan sama Yesua saja. Itu sudah paling aman. Karena kita juga kadang-kadang nggak ngerti ya. Ini jenis yang seperti ini sudah memang harus dimasukkan ke apa itu namanya, ke laut, apa kok lautan, ke Lubang tanpa alas, Pak. Lubang tanpa alas. abusos ya, abusos lubang tanpa alas atau tidak. Sudah serahkan sama Yesua saja, minta penjagaan malaikat-malaikat yang setia pada Bapak Yahweh. Gitu aja ya. Dan pasang pagar seperti yang kita sudah lihat kesaksian daripada Sister Vivian. Bisa dipahami Sister Maya? Ya, siap Pak. Jadi selama ini benar ya dilempar ke bawah kaki Yesua ya. Iya, udah kasihkan sama ya. Ya, oke. Yang terakhir Pak, saya mau cuman kesaksian kecil. Minggu kemarin waktu sudah selesai mendengarkan pengajaran Pak Yosef Roy mengenai dunia sebelum air bah, kemudian saya tuh saya dibawa oleh Ruah Yahweh Elohim untuk melihat peristiwa hidup saya, tapi saya persingkat saja. Selama 13 tahun terakhir ini saya hidup sendiri di Auckland, New Zealand. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, juga teman-teman persekutuan yang semuanya pada pindah ke kota lain karena disuruh Tuhan. Jadi saya sama sekali tidak ada kayak moral support atau orang untuk berbicara. Kemudian saya mengapply ini bahasa Inggrisnya, when prayer becomes your habit, miracles become your lifestyle. Bahasa Indonesianya, ketika berdoa menjadi kebiasaan kita, keajaiban-keajaiban menjadi gaya hidup kita gitu. Jadi saya memang hampir setiap hari selalu melihat keajaiban Tuhan yang sungguh luar biasa. Juga termasuk dekat sekali dengan Yesua, sampai saya pernah dulu mendengar suara tertawa Yesua. Wah, luar biasa. Jadi saya tuh jadi ketagihan untuk selalu dekat kepada dia. Terus tiba-tiba saya di alam roh, saya tuh dikasih lihat bahwa saya tuh seperti terbang mengikuti kegerakan Roh Kudus di alam roh. Kemudian ada suara tiba-tiba bilang gini, kamu ini pesawat yang nyantol di mimpinya Pak Yosef Roy. Katanya gitu. Terus saya klik, oh iya ya, berarti saya ini di alam roh yang sendirian. Tetapi
ternyata dicantolkan ke pelayanan menorah dan untuk mengikuti gerakan Roh Kudus. Jadi seperti arahkan seperti itu, dan saya bersyukur sekali Pak Yosef Roy menemukan Pak pelayanan menorah ini, channel ini bukan karena eh, mesti ada divine ya, ada divine interception gitu. Jadi saya berterima kasih Pak Yosef Roy, dan saya Haleluya. juga percaya sekali bahwa saya ini bukan satu-satunya pesawat yang nyantol di pesawatnya Pak Yosef Roy, tapi puluhan yang lain, ratusan yang lain yang nyantol, begitu banyak yang nyantol di pesawatnya Pak Yosef Roy. Cuma kesaksian itu aja Pak Yosef Roy benar-benar sangat memberkati saya, Pak Yosef Roy dan tim Arizona dan Bu Hadasa Fangfang yang telah em, begitu taat kepada ruah Yahweh, jadi kita jadi nyantol, diselamatkan. Terima kasih Pak Yosef. Haleluya. Terima kasih Sister Maya untuk kesaksian dan peneguhannya ya, menguatkan. Puji Bapak Yahweh. Terus kita fokus sampai masuk dalam rapture. Luar biasa. Terima kasih. Saya beralih ke Pak John. Silakan Pak John. Ya, makasih Pak Roy. Shalom manusia-manusia Elohim yang sangat berbahagia dan sangat beruntung. Haleluya. Kita orang paling beruntung di bumi ini, saudara-saudara. Amen. Amin. Jadi saya merenung beberapa hari belakangan ini ya, setelah saya ikutin pengajaran dari pelayanan menorah ini yang luar biasa ya, banyak disingkapkan ya rahasia-rahasia dapur Elohim. Nah, saya merenungkan sebenarnya saya mulai dari zamannya Abraham ya, bagaimana manusia pada zaman Abraham, berarti manusia yang paling dekat dengan Elohim itu ada Abraham gitu. Mungkin saya yakin ya, kita juga setuju ya, tidak ada lagi manusia selain Abraham pada masanya dia. Nah, dan banyak hal yang Bapak Yahweh berikan peraturan-peraturan atau hal-hal apa yang harus dilakukan. Nah, dan rahasia-rahasia. Nah, pada zaman Mose juga ya, pada zaman Mose ya manusia yang paling dekat dengan Bapak Yahweh ya adalah Mose. Nah, dan juga ada beberapa ya. Nah, sampai ke zaman Noah juga begitu juga. Jadi Bapak Yahweh kasih tahu begini-begini akan terjadi. Nah, saya sampai kepada zaman kita sekarang. Zaman sekarang ini kita ada di grup pelayanan menorah ini. Saya merasa seperti itu. Pada zaman ini, ya saya tanpa harus ragu mengatakan yang paling dekat dengan Bapak Yahweh adalah pelayan menorah. Haleluya. Karena apa? Luar biasa. Rahasia-rahasia yang Bapak Yahweh nyatakan ya melalui pelayanan menorah ini. Nah, sampai hal-hal yang sebelumnya ya, waktu yang dulu-dulu kita menganggap sudah tahu akan kehidupan yang akan datang, ternyata itu belum ada artinya, saudara. Nah, sekarang dikasih clue-nya, dikasih bagaimana kita hidup nanti di zaman kerajaan 1000 tahun, di Syamaim, ya kan? Jadi udah dikasih clue-nya sekarang ini. Jadi kita nggak seperti kucing dalam karung gitu loh. Kita udah mulai makin detil lagi gitu loh. Nah, saya kembali ke masalah makhluk samaim tadi, Pak. Nah, terus ketika makhluk samaim itu merasa waktu dia akan memberontak kepada Bapak Yahweh, dia akan menyamai yang maha tinggi. Nah, waktu itu kan belum ada Bapak Yahweh belum menciptakan lautan api ya. Paling banter saya dibuang ke bumi gitu lah. Nah, jadi ternyata mungkin si Satan merasa dia terkecoh, saya nggak tahu juga ya, mungkin aja.
Nah, jadi itu ditularkannya ke manusia. Nah, yang saya maksud begini, Pak. Karena sekarang ada ada seperti apa namanya? Seperti ajakan juga ya dari orang-orang berpengaruh di bumi, di dunia ini, bahwa di neraka itu kalau rame-rame asik-asik aja gitu loh. Jadi seolah-olah dia mengajak ke neraka. Jadi neraka itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu loh. Jadi itu penyesatan yang sangat apa ya, sangat masif ya. Nah, ada juga orang yang merasa pede dengan mengikuti si ayunan itu, dia masuk surga gitu loh. Nah, dan kalau kita tahu juga seperti yang tadi kita bahas tentang apa namanya eh, penyesatan ya, penyesatan yang dilakukan si Satan itu luar biasa ya untuk manusia di bumi. Nah, eh, ada 4 hal ya yang saya lihat yang sangat diantisipasi si Satan supaya manusia tidak masuk ke wilayah itu. Misalnya nomor 1 saya lihat ya tentang sekarang kan untuk belakangan ini ya, yang nomor 1 itu tentang siapa nama pencipta alam semesta ini kan. Nah, ini jangan sampai karena ini kan sudah berabad-abad ini disembunyikan. Nah, terus masalah baptisan. Nah, yang ketiga masalah makan daging dan minum darah Yesua. Dan yang keempat itu adalah piintang. Jadi hal yang empat ini sangat diwaspadai si Satan belakangan ini. Kalau untuk yang 4 ya mungkin yang di luar anak-anak Bapak Yahweh. Tapi yang 2 ini sudah untuk anak-anak Bapak Yahweh yang merasa pede dia rapture sekalipun dia berseberangan dengan pelayan menorah gitu loh. Pokoknya jangan takut tertinggal katanya kalau tidak makan daging dan minum darah Yesua. Jadi hal yang 2 inilah yang sangat apa namanya ditakutkan si Satan. Mungkin dia berkata, oke lah, kamu cukup dibaptis, menerima kebenaran Bapak Yahweh, dibaptis ada cukup, kamu udah selamat. Kalau soal si bintang itu jangan ke situ, sama kejamuan atau makan daging dan minum darah Yesua. Jadi gitu Pak. Terima kasih. Iya, iya. Intinya, terima kasih Pak John. Intinya adalah setan mau buat orang-orang itu lemah dengan tidak menerima teknologi yang canggih yang telah Bapak Yahweh siapkan. Dengan cara demikian, maka mereka akan kelelahan sendiri, kecapean sendiri. Surabaya Jakarta naik sepeda, ya, dan akhirnya terlambat untuk sampai di saat yang tepat yaitu rapture. Ya, itulah trik setan. Ya, terima kasih Pak John ya. Terima kasih. Terus gini Pak. Nah, dengan kita ini apa namanya benar-benar dipimpin Ruah Yahweh Elohim ya. Jadi kita sudah di track yang benar ya. Termasuk dengan apa namanya dua deklarasi itu kita akan peperangan di sana. Nah, cuman ada 2 Pak yang mungkin perlu dimasukkan lagi. Roh nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu atau pengajar palsu itu. Karena itu banyak menyesatkan sekali itu Pak. Iya, mungkin bisa ditambahkan. Sebenarnya itu sudah diwakili roh Bileam, roh Isabel. Iya. Ya, tapi kalau mau lebih spesifik ya boleh-boleh saja. Terima kasih Pak John. Ya, oke, makasih Pak Arman. Ya, terima kasih Pak John. Saya beralih ke Pak Marion. Silakan Pak Marion. Ya, terima kasih Pak Yusuf Roy. Salam Shalom. kepada Bapak Ibu Saudara, manusia-manusia Elohim. Mungkin ini perkenalan ya Pak Yusuf Roy ya. Jadi ini pertama kali masuk secara terbuka ya. Jadi sebelumnya mengikuti juga tapi tidak pernah masuk di dalam Zoom seperti ini. Nama saya Marion Kelo di Medan, berkeluarga, sudah punya istri dan 3 orang anak, dan sudah dibaptis baptis peneguhan oleh Pak Roy
tanggal 3 yang lalu ya Pak ya, 3 Mei. Dan itu baptis yang keempat Pak. Jadi memang seperti itulah proses bagaimana Bapak Yahweh menggiring ya, menggiring sampai ke pelayanan menorah. Luar biasa, puji Bapak Yahweh. Saya mau konfirmasi dulu sebelum lanjut ya. Tadi waktu kita apa namanya pujian penyembahan ya, pujian penyembahan pada saat saya angkat tangan, jadi tangan kanan saya bergerak, dia bergetar dan bergerak. Jadi dan pikiran saya langsung dibawa kepada Mose pada saat perang dengan Amalek. Di situ di Keluaran 17 ya, ayat 11 ya. Di situ saya diingatkan bagaimana Mose itu mengangkat tangan dan pada saat dia mengangkat tangan Israel itu makin kuat. Tapi kalau dia turunkan tangan, Israel itu jadi lemah, Amaleknya yang jadi kuat. Eh, jadi pikiran itu terbawa ke sana, Pak. Langsung dibawa ke sana. Dan puji Bapak Yahweh setelah ada konfirmasi dari Sister Elizabeth ya, ada satu pohon yang terbakar ya. Dan Bapak ya ada dan dalam waktu pikiran saya dibawa ke Mose, saya berbicara begini sama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh silakan berbicara dan apa yang menjadi kehendak Bapak Yahweh dalam hidup saya. Dan setelah Sister Elizabeth konfirmasi dengan satu penglihatan tadi, seperti satu pohon yang terbakar ya. Dan Bapak Yahweh berbicara, saya akan ada di sana seperti Mose waktu seperti peperangan itu ya. Jadi puji Bapak Yahweh itu langsung terkonfirmasi Pak Yosef Roy. Itu luar biasa. Apa yang saya utarakan itu saya sampaikan itu langsung terjawab ya, walaupun melalui Sister Elizabeth. Terima kasih ya untuk pengajarannya pada hari ini. Ada hal yang menarik memang tadi sudah disentil oleh Pak Daniel ya, Pak Daniel soal saya melihat ada transformasi dimensi ya, Pak Roy tadi menyampaikan ada dimensi keempat masuk ke dimensi ketiga. Bagaimana dimensi roh malaikat itu masuk ke dunia manusia. Lalu kita pikirkan dunia manusia fisik. Nah, dia cara masuknya itu mungkin apa? Dia memakai tubuh yang lain atau meminjam tubuh manusia yang lain atau dia dalam bentuk tubuh fisiknya sendiri. Nah, ini yang ada dua kemungkinan ini. Apakah dia memakai tubuhnya sendiri? Itu dari mana itu dia peroleh tubuhnya sendiri? Atau dia meminjam tubuh manusia-manusia yang lain, dia pakai ya. Namun kalau kita lihat misalnya di apa ya? Kalau saya lihat di sebentar, ada di Ibrani 13 ayat 2 ya. Di situ katakan kita harus memberi tumpangan ya. Kita harus rajin memberi tumpangan karena kita tidak sengaja kita menjamu para malaikat. Jadi kalau berpikir seperti itu berarti sebenarnya dimensi keempat ini sudah ada, kadang berbaur dengan kita ya. Cuman kita nggak sadar aja mungkin ya. Jadi fisik malaikat ini sudah mungkin berbaur, cuma kita tidak mengenali mereka ya. Tadi mungkin radarnya belum kuat Pak ya. Kalau radarnya itu sudah cukup kuat, pasti bisa mendeteksi mana makhluk-makhluk dimensi keempat atau mana makhluk yang dimensi ketiga. Ya, jadi memang ya ini yang perlu diperkuat radar kita supaya tuntunan Ruah Yahweh Elohim tadi menguatkan radar kita, bahkan mungkin membantu kita untuk mengenal makhluk-makhluk dimensi keempat yang berbaur dengan kita. Mungkin itu saja dulu perkenalan dan sedikit pertanyaannya Pak Yosef Roy. Terima kasih juga kepada saudara-saudara manusia Elohim. Terima kasih. Ya, haleluya. Terima kasih Pak Marion ya. Untuk sedikit menanggapi, saya yakin yang mereka pakai bukan tubuh manusia yang sudah ada.
Karena kalau enggak nanti peristiwanya seperti orang gila Gadara. Begitu. Jadi kita punya kemampuan, jadi dimensi yang keempat itu bisa pindah ke dimensi yang ketiga. Ya. Tetapi kita harus pahami bahwa kita ini sekarang, kita ini sedang berada di dimensi ketiga dan akan menuju ke dimensi keempat. Nah ini kebalik. Ya, kalau mereka tidak bisa lagi kembali lagi ke asalnya di dalam bentuk roh malaikat, akan tetapi buat kita sekarang ini nantinya setelah saat rapture terjadi dan kita terangkat, kita mempunyai dua kemampuan yang luar biasa. Di satu sisi kita punya tubuh fisik, tetapi di dalam kapasitas yang sangat limited ya, sangat terbatas karena tidak bisa lagi menua, tidak bisa lagi beranak cucu, ya sangat limited begitu. Tetapi ada, Yeshua pernah mengatakan, kamu lihat, setan itu tidak mempunyai tulang dan daging. Kamu sentuh aku ini ada tulang dan aku ada daging. Tapi bagaimana caranya bisa ngilang? Nah, gitu. Ya kan? Bagaimana bisa pindah tempat, bisa menghilang, ya kan? Dan ini sebetulnya contoh yang Yeshua mau ajarkan sama kita bahwa satu kali nanti kamu akan seperti aku. Ya, itu dia. Seperti yang dikatakan oleh Kejadian, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kami. Marilah kami menciptakan manusia segambar dan serupa. Dan inilah suatu planning yang luar biasa dari Bapak Yahweh, yaitu bahwa untuk manusia yang sudah melampaui yang namanya tesnya, ya, tetap beriman kepada Bapa dalam Yeshua dengan setia, maka akan mendapatkan yang namanya tubuh kemuliaan, mahkota kemuliaan ini. Begitu. Ya, tapi buat mereka tidak bisa kembali lagi, mereka tetap bisa pakai dimensi tubuh seperti manusia, mereka bisa menghamili perempuan-perempuan, ya, dan mereka tetap juga tidak bisa mati karena hakikat mereka adalah roh malaikat begitu. Iya, Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Mario. Iya. Sedikit lagi, satu lagi sedikit Pak Roy. Ya, silakan. Masih bisa ya. Ini tadi satu peristiwa bagaimana Bapak Yahweh itu menggiring sampai ke pelayanan menorah ini. Ada satu hak yang dia berikan baik kepada malaikat baik kepada kita manusia, yaitu free will tadi. Itu satu privilege ya, kalau saya bilang satu privilege, satu hak istimewa yang tidak diganggu gugat oleh Bapa Yahweh yang dia berikan kepada ciptaannya. Dan bahayanya ini menjadi senjata pemusnah untuk diri sendiri sebenarnya ini. Betul. Jadi dalam banyak hal saya berdoa kepada Bapak Yahweh. Saya dengan sukarela mau menyerahkan privilege itu kepada Bapak Yahweh supaya jangan tidak terkontrol, Pak. Tidak terkontrol sehingga saya dengan suka-suka menggunakan hak itu sehingga akan lari dari rencananya Bapak Yahweh. Jadi di dalam kebebasan inilah saya minta dikontrol. Dan memang kadang dalam banyak hal saya melihat itu ada keinginan daging, keinginan kelemahan-kelemahan itu mengarah kepada hal yang berbahaya, tapi ada suatu cara yang menghentikan seperti itu. Jadi seperti ada satu intervensi kekuatan lain yang bisa menghentikan langkah-langkah itu. Ibarat gini, saya mau nih dengan sengaja mau masuk jurang nih, tapi ternyata ada yang menahan kaki. Jadi ada menahan kaki saya sehingga nggak bisa masuk ke situ. Jadi memang hak inilah yang sebenarnya hak bebas itu yang justru berbahaya bagi diri sendiri. Seperti senjata yang menjadi bumerang yang sangat berbahaya. Mungkin itu yang sudah digunakan oleh malaikat tadi. Mereka juga terjerumus kepada satu kebinasaan. Dan juga saya mengingat juga waktu Daud diberikan kehendak, kebebasan untuk memilih hukuman apa yang akan dia terima.
Jadi dia menyerahkan, dia tidak berani memilih dan dia serahkan itu kepada Bapak Yahweh yang memberikan keputusan. Oke, itu saja. Terima kasih Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Marian. Jadi penjelasan emang benar mengenai free will tadi ya, mengenai kebebasan untuk memilih. Tetapi kita bisa lihat contohnya di Daud tadi ya, disuruh milih dan dia serahkan sama Bapak Yahweh. Dan sebetulnya saudara sadar nggak, itu sudah diajarkan Yeshua. Yeshua mengatakan kan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di Syamayim. Jadilah kehendakmu. Bukankah ini suatu kalimat yang kalau kita ucapkan, berarti kita menyerahkan kehendak kita kepada Bapa Yahweh. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamayim. Ya kan? Jadi kita diarahkan sebetulnya. Memang ada bahayanya kalau salah langkah, dan itu bisa seperti bumerang, dan memang menjadi bumerang. Tetapi sudah diantisipasi oleh Yeshua dengan doa Bapa kami. Ya, itu dia. Betapa pentingnya, itu luar biasa. Ya, dan murid-murid saat itu kan bertanya, ajari kami berdoa. Diajari sama Yeshua. Begitu, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Marian. Ya baik, saya akhirnya coba lagi ya. Terima kasih. Yaitu Pak Yokana dan yang terakhir Pak Herwin. Karena setelah itu saya ada baptisan. Silakan Pak Yokana. Waduh, terima kasih Bapak. Salam. Shalom. Saya sebenarnya tadi apa mau saya konfirmasi atau tidak setelah kebetulan tepat sekali dengan pembelajaran kita hari ini. Ada perjalanan makhluk surgawi yang memberontak. Kemudian temanya fase-fase perjalanan makhluk-makhluk surgawi yang memberontak. Saya hanya berupa kesaksian Bapak, ada 2. Tapi saya belum menemukan apa dampak positifnya kesaksian ini untuk perkembangan atau pertumbuhan iman kita. Tadi bahwa dikatakan anak-anak Elohim yang memberontak itu, dia memperhatikan anak-anak manusia yang cantik-cantik itu, lalu dijadikan istri. Seperti itu. Yang mau saya saksikan adalah di tempat saya, memang terjadi itu, hanya orangnya bukan seiman dengan kita, lain berseberangan begitu. 2 orang ini dulu waktu sekolah dasar, perempuan dan laki ini, itu kakak kelas saya waktu di sekolah dasar. Lalu mereka berdua ini rupanya lama-kelamaan membentuk satu keluarga. Setelah membentuk satu keluarga, lama betul dia ini tidak hamil-hamil, atau artinya boleh dikatakan mandul kah barangkali. Suatu saat pada tahun sekitar 1997 begitu, saya kalau pergi berangkat kerja memang pagi-pagi jam 5, jam 6 melintas rumah mereka, dan rumah mereka itu sekitar 8 atau 10 meter dari jalan raya. Begitu melintas di situ, ada banyak orang berkerumun. Saya pun sedikit berhenti, bertanya dengan orang di jalan, ada apa ini? Rupanya ada orang di situ menjelaskan dengan saya bahwa si ini kan tadinya dia hamil, dia perutnya sudah besar sekali, dan diperiksa di puskesmas memang betul hamil. Tapi pada pagi-pagi benar, sekitar jam 4, jam 5 begitu, entah perasaan ibu ini tadi apa benar atau tidak, lalu dia merasa melahirkan seperti itu. Melahirkan, terutama sudah mau siang begitu, lalu dilihat perutnya itu sudah kempes. Dicari, kalau anaknya ini jatuh di bawah kolong tempat tidurnya itu, dicari enggak. Lah itu rupanya perutnya kempes, dan apa yang dideteksi dari bidan-bidan itu tadinya hamil, rupanya bukan. Nah, seperti itu
Nah, kejadian itu mungkin yang ada berhubungan dengan pembelajaran kita di sini. Hanya saja itu apa? Itu mereka itu bukan seiman dengan kita. Dia orang seberang. Nah, itu mungkin ada satu kebenarankah berhubungan dengan itu yang tidak seiman dengan kita tentang manusia-manusia Elohim atau tadi dalam kita makhluk-makhluk surgawi yang memberontak dengan pasih-pasihnya. Itu kesaksian yang saya lihat sesuai dengan daftar Elohim ini, tapi agak berbeda iman dengan kita. Kesaksian yang saya yang kedua, waktu beberapa pertemuan yang lalu mula-mula saya meminta bagaimana cara mendengar suara Bapak Yahweh Elohim seperti saudara-saudaraku semua, karena ada yang saya mendengar suara Elohim gini-gini. Waktu itu saya memang sampai sekarang masih belum begitu peka itu. Lalu saya diberikan ada satu pembelajaran virtual yang Bapak minta saya untuk dipelajari, dan Sister Welda memberikan itu untuk virtual itu yang pakai air. Lalu itu memang saya pelajari. Saya ikuti langkah-langkah di YouTube itu seperti yang Bapak sampaikan. Itu jam 11 malam. Saya sendirian. Terus jadi itu air. Lalu sekitar jam 2 saya itu bawa keliling batas tanah di mana selalu saya itu berkarya atau untuk sekedar untuk cari keringat. Itu tanah ada 8.000 meter persegi, dan di sana banyak tetangga-tetangga atau orang-orang banyak di luar itu. Lalu pada saat itu saya praktekkan itu sekitar jam 2 malam saya keliling. Saya apakan air ini karena sesuai dengan Zakaria pasal 2 ayat 5 itu, bahwa Bapak Yahweh itu sebagai tembok api. Saya itu kan semua. Lalu tidak beberapa lama, mungkin 3 minggu berikutnya, ketika saya itu pulang dari tempat boleh dikatakan pondok lah itu, lalu pulang ke Singkawang ini, setiap hari Jumat sore saya pulang karena akan ikut ibadah Syabat seperti ini. Berarti tempat itu kosong. Lalu pada hari Seninnya saya datang lagi, saya melihat kok pisang-pisang yang saya tanam ini baru ditanam kurang lebih 20-an batang, lalu dipotong semua daunnya, tidak ada yang disisakan. Padahal tadi saya sudah itu kan, dipotong semua, tidak ada yang disisakan. Ada yang kemudian, minggu berikutnya saya pulang lagi, dan Seninnya saya lihat ada lagi yang dipotong 2-3. Saya berusaha menahan emosi saya. Karena itu kan tenaga tua, saya pikir mengangkat ini memindahkan pisang-pisang ini kan perlu tenaga gitu. Itu dipotong semua. Lalu setiap kali saya lewat bekas-bekas itu, saya itu selalu menahan diri saya untuk supaya tidak emosi. Nah, tiba suatu kali pada minggu ketiga lagi hari itu, saya lihat berkeliling ke sana, ada 2-3 lagi yang dipotong. Lah ini sih saya bilang tidak tahan emosi saya ngomong kuat-kuat, kan kedengaran itu, ini bahasa-bahasa marah lah saya lontarkan. Saya ambil parang saya kebaskan semua dengan yang masih hidup, ada 1 batang itu, kebaskan, terus mereka dengar semua. Terus ada 1 orang yang berani menghadap saya. Saya bilang jangan main jauh-jauh ngomong dengan saya, lihat di sini. Mereka lihat ini yang menyebabkan saya marah. Saya bilang, coba kamu menanam pisang, menanam seperti ini, lalu dibabat terus daunnya itu. Daunnya pun tidak ada di sini, tak untuk apa, saya bilang. Nah, ini kan pekerjaan memancing saya seperti itu. Lalu saya marah betul.
Nah, akibat marah itu, mulai saat itu mereka pun tidak ada lagi yang berani lewat di tempat di lokasi saya itu. Sampai sekarang. Nah, jadi pertanyaan saya, seperti ini saya di hadapan Bapak Yahweh, seolah-olah ini saya kalah seperti itu. Tetapi di hadapan mereka, terbukti mereka sekarang tidak ada yang berani lagi lewat di situ. Nah, inilah kesaksian saya ini, di mana letak kekurangan saya mempraktekkan ini. Kemudian yang kedua, kalau ada seperti ini lagi, bagaimana saya harus, jangan sampai marah lagi lah, seperti itu. Karena saya ini marah itu adalah iblis yang itu kan. Nah, jadi ini kesaksian saya pada kesempatan ini. Kalau ada waktu mungkin mohon dari Bapak untuk memberikan kepada saya atau kepada kami poin-poin bagaimana hidup lebih dekat lagi kepada Abah Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach kalau menghadapi peristiwa-peristiwa seperti ini. Ini yang saya saksikan. Mohon maaf saya agak terlambat tadi memberikan itu. Terima kasih Bapak Roy. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Yohanan. Dalam hal ini yang mungkin saya bisa kasih masukan ya. Mungkin Pak Yohanan coba berfokus, serahkan semua itu kepada Bapak Yahweh. Ya, segala sesuatu terjadi itu bukan suatu kebetulan. Ya, lakukan apa yang Pak Yohanan bisa, seperti berdoa di keliling seperti itu dan minta malaikat-malaikat penjaga yang sesuai itu. Tetap sampai bertumbuh berkembang hidup kita masuk dalam rapture itu terganggu. Karena kita sudah tahu ya bahwa rencana Bapak Yahweh sudah hampir selesai ya di masa-masa yang tidak lama lagi. Nah, jangan sampai itu menjadi ganjalan begitu. Akan tetapi dari sini kita bisa melihat mungkin hal inilah yang diungkapkan supaya kita bisa lebih berubah begitu. Ya, lebih diubah untuk kedepannya. Jadi ya namanya di bumi toh juga nanti satu kali nanti bumi ini akan selesai ceritanya begitu ya, dan Bapak Yahweh sanggup memberkati atau membuka berkat-berkatnya melalui hal-hal yang lain, nggak harus melalui pohon pisang begitu maksud saya ya kan, bisa melalui banyak hal yang Bapak Yahweh bisa kerjakan. Jadi kita bisa menahan dan mengubah karakter kita seperti itu. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yohanan. Kalau mengenai yang tadi, yang gimana, yang kesaksian nomor 1 tadi, tidak ada hubungannya dengan kita, Pak ya? Ya, oke. Ini penting sekali, saudara ya. Ini kita ngomong soal dimensi. Di luar sana, mereka setan itu bisa mengacak. Contohnya apa? Saya pernah melihat ada orang yang dikirimin paku, sehingga kakinya dalamnya penuh paku. Kemudian ada seorang ibu yang juga keluar kawat, ya, kawat dari perutnya, ya kan? Dan ini kan merupakan dimensi, ya kan? Dimensi alam keempat, dimensi keempat masuk ke dimensi kita, dimensi 3 dimensi, ya kan? Bisa ditanamkan seperti itu. Ya, ada banyak hal yang, apalagi terutama di Indonesia, di Amerika pun ada sebetulnya, begitu, ya. Salah satu contohnya itu dulu saat saya dengan Ibu Hadasa Fangfang pergi ke Indiana saat itu. Kita ngedrive pakai mobil, perjalanan 3 hari 3 malam nyetir, saudara. Ya Pak Daniel pasti tahu dari bagaimana rasanya dari California ke Indiana. Ya, itu jauhnya luar biasa itu. Iya, itu kayak dari Sabang sampai Merauke, saudara. Jalan itu. Seperti itu kira-kira. Dan di satu titik waktu itu ada di kota Oklahoma, gitu ya, di kota Oklahoma. Dan saat itu saya kelelahan dan saya langsung keluar di tempat rest area. Jadi ada satu tempat untuk bisa keluar. Dan saat waktu saya tidak tahan, ngantuk sekali saya. Ibu Hadasa Fangfang tidur, tapi untungnya dia mendekap kitab suci. Saya udah nggak kuat, saya lihat ada rest area, saya keluar, saya tidur. Saat itu saya cuma lihat ada satu mobil tapi jaraknya jauh. Biasanya rest area itu penuh, tapi karena itu jalan tol ya, jadi nggak banyak bis yang lewat sana, begitu. Saya tidur, nggak lama baru aja tidur, tiba-tiba Ibu Hadasa Fangfang bangunin saya. Oh, cepat pindah dari sini, cepat pindah dari sini. Tapi kenapa? Biasanya saya kalau sudah tidur susah, naatin saja. Saya nggak ngerti kenapa kok disuruh seperti itu.
Begitu saya sudah masuk ke freeway lagi ya, masuk ke jalan tol lagi, agak jauh dia baru cerita. Dia itu waktu tidur, kemudian tiba-tiba ada sesosok makhluk. Modelnya itu kayak kayak model-model kera atau gorila begitu, yang masuk dan sempat bersentuhan tangannya Ibu Ada Safangfang yang sedang mendekat kitab suci itu merasakan bulu-bulunya itu, saudara. Dan dia usir di dalam nama Yeshua, begitu. Ya, ya saat itu pengenalan kita belum, tapi sudah diusir. Dan kita tahu itu adalah Bapak Yahweh sendiri. Dan setelah itu, dia kaget, dia lihat semua jendela tertutup semua, saudara. Nggak ada yang bisa masuk. Lowong jendelanya sudah tertutup kok, nggak ada kok ada bisa suatu makhluk yang bisa menembus masuk ke mobil saat itu. Sudah tertutup semua. Dan saat itu pindah. Beberapa tahun kemudian, mungkin di atas 7-10 tahunan, kita satu rombongan saat pergi ke Kentucky, ke Noah Ark Encounter, tiba-tiba saya tidak sadar, kita waktu itu juga naik mobil, saya berhenti di spot yang sama, di rest area itu juga. Dan saya lihat, kelihatannya kok saya pernah ke sini ya, saya pikir gitu ya. Terus saya bilang, saya ngomong sama Ibu Ada Safangfang, iya, ini kita pernah ke sini nih. Peristiwa apa ya? Terus kita ingat, ternyata peristiwa yaitu Ibu Ada Safangfang saat tidur sedang mendekap kitab suci, didatengin roh itu yang dia bisa terasa bulunya. Saya nggak perhatian, dan setelah selesai semua, setelah buang air kecil dan semua setelah istirahat, kita semua berombongan 2 mobil keluar pergi daerah situ, dan ada beberapa teman yang ikut saat itu ngasih tahu sama saya, di sebelahnya rest area itu ada kuburan. Saya baru tahu setelah saya tiba di Kentucky. Saya bilang, pantas saat itu ya benar apa yang dialami oleh Ibu Ada Safangfang. Dan untungnya saya kok ya cepat-cepat bangun dan langsung pindah begitu. Ya kan? Jadi itu alam ada. Ya, kita nggak bisa menyangkal nggak ada. Ada. Ya, jadi karena kitab suci kita sudah menyatakan itu ada. Yang dialami seperti orang itu ya memang ya intervensi daripada roh-roh jahat. Ya bedanya dengan kita, puji Bapak Yahweh, dalam jiwa, roh, dan tubuh kita ada darah Yeshua, Mas. Ya itu yang luar biasa. Ya terima kasih Pak Yohanan. Terima kasih Ya, Pak Roy. Terima memang kasih. itu betul. Memang Ya, itu. shalom. Ya, boleh. Puji Bapak Yahweh. Silakan Pak Herwin. Salam Mbak Roy dan teman-teman Shalom. semua. Ya, sebetulnya saya tadi mau membicarakan tentang malaikat, pertanyaan tentang malaikat, tapi sudah banyak yang dijawab ya, karena sudah beberapa orang yang menanyakan dari Pak Daniel, Pak Aladin, lalu Pak Mario tadi ya, Pak Marion ya. Oke, tapi sedikit saja saya mau sampaikan. Yang pertama, bahwa saya selama ini sempat bertanya, pertanyaan saya cukup lama dan belum terjawab, itu terkait mengapa setelah air bah. Air bah itu kan semua orang-orang atau anak-anak hasil keturunan anak-anak Elohim yang kawin dengan manusia yang tinggi-tinggi, raksasa-raksasa itu kan sudah dimusnahkan. Mengapa pada zaman Musa itu kok masih ada? Nah, ternyata tadi sudah terjawab sih. Pak Roy sudah menyampaikan bahwa ternyata dari peristiwa Mahanaim itu, bahwa ada malaikat-malaikat yang ditugaskan patroli, ternyata masih ada juga makhluk Samayim yang melakukan hal yang sama setelah era Nuh. Sehingga masih muncul orang Enak dan lain-lain yang merupakan orang-orang raksasa keturunan dari makhluk Samayim. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang malaikat. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa malaikat atau juga makhluk Samayim, kerubim maupun serafim yang telah jatuh dan kemudian dia memakai tubuh manusia laki-laki, walaupun sebelumnya kalau di alam roh tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tapi ketika itu dia sudah jatuh, dia di bumi, dia memang punya kemampuan untuk menunjukkan dirinya
dalam dimensi manusia, dalam bentuk manusia, sehingga wanita cantik tadi pun melihat mungkin dia sebagai pria yang ganteng, yang menarik untuk dijadikan suami, sehingga terjadilah itu. Tetapi bagi malaikat-malaikat yang tidak jatuh, yang diutus oleh Bapa Yahweh ke bumi, menyampaikan pesan atau berkomunikasi dengan para nabi atau manusia, ternyata mereka masih bisa kembali ke dimensi 4 ya, dimensi sebelumnya. Setelah bertemu, katakanlah yang bertemu 3 malaikat yang bertemu dengan Abraham, yang diberi makan dan sebagainya, setelah selesai mereka kembali ke Samayim, dan mereka di sana berarti kembali punya sifat malaikat yang asli, tidak wanita, tidak pria, karena sudah tidak pakai tubuh manusia lagi. Tolong koreksi nanti Pak. Pengertian yang saya dapat jadi seperti itu. Sehingga mereka tetap bisa bolak-balik antara dunia dan Samayim dengan dimensi yang berbeda. Apakah betul gitu Pak? Iya, oke. Saya akan jawab ya. Karena begini Pak Erwin, ini penting ya. Banyak yang tidak mengetahui kalau di dalam setiap penulisan kitab suci, pada saat mereka merefer kepada malaikat, itu mereka tidak pernah menulis she, tapi selalu menulis he. Ngerti maksudnya? Ini bahasa Inggris. Jadi selalu laki-laki, tidak pernah mengatakan perempuan. Tidak pernah itu. Dari Kejadian sampai Wahyu, ngomong malaikat, kalau dia sebagai kata pengganti petunjuk, itu selalu menggunakan kata dia laki-laki. Bahasa Inggrisnya itu adalah he. Dan saya yakin ini adalah satu mekanisme yang diberikan oleh Bapa Yahweh. Sehingga kaum perempuan adalah portal. Hanya satu-satunya portal yang akan menjadi pintu gerbang antara alam roh supranatural masuk ke dalam alam fisik natural. Itu adalah perempuan. Begitu. Ya, nggak pernah ditulis bahwa malaikat itu dikatakan she. Jadi malaikat itu nggak pernah, walaupun mengubah tubuhnya dalam bentuk manusia dan kemudian dia hamil, itu nggak pernah terjadi kelihatannya. Seperti itu. Bahkan sebaliknya, dari peristiwa Kejadian pasal 6 ini, anak-anak Elohim menghamili perempuan-perempuan. Kemudian juga suatu sistem yang dipakai oleh Bapa Yahweh dengan menaungi Miriam, dan lahirlah Yeshua. Bisa lihat seperti itu. Ya, dan ini sistem nggak pernah terbalik begitu. Ya, jadi dalam hal ini kemampuan daripada malaikat-malaikat atau makhluk-makhluk Syamayim itu selalu dalam kapasitas dia laki-laki yang kalau dia ambil kesempatan atau keputusan maksud saya untuk mengubah jadi makhluk fisik, maka seluruh organnya itu berlaku organ laki-laki yang sanggup membuahi perempuan. Begitu. Ya. Ya. Oke, ya. Itu yang saya perhatikan dari Tanak dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, silakan. Ya, jadi kesannya maskulin ya Pak ya, kesannya Maskulin. maskulin ya Pak. Selalu maskulin. Ya. Satu lagi, jadi Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa ketika di Samayim kita itu tidak ada kawin dan mengawinkan. Kita hidup seperti malaikat. Jadi walaupun hari ini misalnya bro, jadi dia Sis Elizabeth, lalu anak-anaknya kumpul, jadi satu bisa beribadah, tapi nanti ke Samayimnya tidak bisa gandeng-gandengan lagi. Termasuk juga saya yang sama istri, walaupun sering berdampingan kalau beribadah, nanti ketika ke sana tidak bisa saling membantu. Tetapi setelah di sana masih bisa berkomunikasi ya Pak ya. Pasti bisa. Masih bisa berkomunikasi, Pasti bisa. terutama yang punya privilege lebih tinggi bisa mengunjungi ke yang lebih rendah gitu ya. Yeah. Ya. Jadi saya sering guyonan juga nih. Istri saya tuh sering bilang, nanti kalau di surga di Samayim jangan sombong ya. Ingat saya pernah jadi istrimu. Gitu. Oh ya ya. Ya. Jadi nanti kalau dari jauh melihat saya, kamu tegur saya gitu, biar saya nggak sombong gitu lagi. Saya pasti akan nyambut. Gitu.
Ya ini guyonan aja. Tapi membayangkan bagaimana disampaikan nanti bahwa sekalipun sekarang kita bisa berdekatan suami istri ataupun anak orang tua, ternyata nanti kita akan dipisahkan sesuai dengan privilege kita masing-masing, walaupun masih bisa berkomunikasi. Ya ini saya cuma mau elaborate statementnya Pak Roy bahwa kita ke Samaim tidak bisa gandeng-gandengan. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Erin. Memang tidak bisa gandeng-gandengan, tetapi masalah untuk sombong-sombongan di sana sudah nggak ada. Karena di sana pada rendah hati semua. Ya, karena itu nggak akan ada yang bisa sombong tidak menyapa, nggak mungkin begitu. Karena kita ada ayatnya dikatakan bahwa kamu akan dikenal sebagaimana kita dikenal. Seperti Kepa bertemu dengan Elia dan Moshe ya di Mount of Transfiguration, ya kan? Mereka Kepa bisa mengenal mereka begitu. Dia bisa mengetahui tanpa mereka jabatan tangan atau pakai plat nama di sini. I am Moshe, I am Elia, begitu. Ya, dan di sana nanti tidak ada lagi yang namanya orang yang kedagingan, ya sudah habis. Jadi nggak akan ada lagi yang namanya pengolahan. Semua sudah fix, sudah jadi, dan semua pasti rendah hati. Nggak mungkin ada yang sombong-sombongan di sana gitu. Semua pasti akan sangat luar biasa begitu. Ya, karena itu saya juga kadang-kadang guyonan dengan Ibu Rasa Fang-Fang, kamu itu banyak mahkotanya, bagi-bagi dong dengan saya begitu. Dan dibilang enggak, saya nggak mau. Ya, memang benar sih nggak bisa dibagi-bagi. Saya ngerti, cuma saya guyonan aja. Siapa tahu bisa dibagi-bagi, saya mau bagian nih gitu ya, dikasih bagian gitu. Nggak bisa ditransfer ya. Nggak bisa ditransfer, saya tahu. Ya, ya karena saya tahu apa yang dia alami, saya yakin dia buat banyak pahala begitu ya dari banyak hal. Saya lihat dari kualitasnya ya. Memang dia jauh lebih peka dan dia lebih bertobat lebih dulu daripada saya begitu. Karena itu saya bilang nanti bagi-bagi ya gitu ya, nggak bisa dia nggak mau dia dan memang nggak bisa begitu ya. Ya puji Bapak ya. Ya kapasitas kita masing-masing, bagian kita masing-masing ya. Mumpung saudara masih ada kesempatan ya, jadi pakailah kesempatan ini yang baik untuk menghasilkan buah-buah buat kemuliaan Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Caranya sudah Bapak ya berikan melalui dafarnya, tinggal saudara perhatikan divine intelligence ya, bagaimana caranya dengan tepat sehingga saudara bisa mendapatkan rewards yang luar biasa. Di dalam Wahyu 22 dikatakan, aku akan datang segera dan aku akan membawa rewards pahala-pahala ya buat saudara dan saya. Puji Bapak Yahweh. Ya, terima kasih. Haleluya. Ya, pembahasan yang cukup menarik sekali hari ini. Ya, besok kita akan lihat mengenai silsilah ya secara global ya dari yang sudah saya berikan dari mungkin saudara bisa lihat di Kejadian pasal 5, Kejadian pasal 10, silsilah, kemudian di kitab Ruth bagian terakhir itu ada silsilah kecil juga ada di sana, mungkin saudara bisa baca dan kemudian Matius pasal pertama dan Lukas pasal yang ketiga bagian bawah itu ada silsilah. Kita coba akan lihat mengenai silsilah. Saudara mungkin baca nama demi nama rodok bosan begitu ya, tapi kita akan coba lihat apa yang bisa kita gali dan memberkati kita semua. Sangat menarik sekali. Amin, luar biasa. Puji Bapak Yahweh. Terima kasih untuk saudara-saudara yang bisa bergabung sampai sekarang dan kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh atas anugerah-Mu untuk pimpinan penyertaan Bapak Yahweh di mana kami membahas daftar Elohim, terus kami boleh ditingkatkan terus mengenal Engkau dan kami mengasihi Engkau sampai masuk di dalam rapture yang luar biasa. Memberkati semua teman-teman yang telah bergabung dan juga untuk teman-teman yang ada di live chat dan juga yang ada di Zoom meeting dan di YouTube dan yang akan mendengar, memberkati mereka dengan berkat keselamatan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amen. Puji Bapak Yahweh, Bapak yang berkati.
Shalom. Amen. Thank you, Pak Thank you, Pak Roy. Roy. Terima kasih Pak Roy. Pak Terima kasih Roy. Terima kasih banyak Pak Shalom Roy. Pak Roy. Shalom. Teman-teman, Arizona. shalom. Shalom Elohim. manusia Elohim. Salam Arizona. Besok. Thank you Terima kasih Arizona. Arizona. Terima kasih semuanya, Terima brother kasih. sisters. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Sampai Sampai ketemu Puji Bapak besok. Yahweh selamanya. Shalom. Amin. Puji Saya nggak Yesus. bisa buka Shalom, kamera. Pak John. Shalom. Shalom. Shalom, Pak Mas.